Soal yang pertama, sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara. Pada 9,1 meter, komponen kecepatan bola dalam arah X adalah 7,6 meter per second, dan dalam arah Y adalah 6,1 meter per second. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, ketinggian maksimum dicapai bola kira-kira sama dengan, jadi dari ketinggian 9,1 kita anggap H1. Nah, ini kecepatan arah X atau Vx sama dengan 7,6 meter per second. Arah Y kecepatannya nilainya adalah 6,1 meter per second. Anggaplah di sini dia mencapai ketinggian maksimum. Ya, ini Vy dan ini adalah Vx. Pada ketinggian maksimum, Vy-nya bernilai ya 0, ya. Vx-nya tetap 7,6 meter per second. Kemudian kita akan mencari nih ketinggian ini berapa. Ya kan? Nanti ketinggian maksimum ya kita jumlahkan 9,1 meter ditambah dengan H. Untuk menentukan H ini kita bisa gunakan persamaan pada GLBB. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 GH. Ya, kenapa dikurang? Karena dia bergerak ke atas. Nah, yang kita pakai di sini ya arah Y, ya. VT-nya di sini kan 0 ya. Pada kondisi ketinggian maksimum. Kecepatan arah Y 0. 0 kuadrat sama dengan kecepatan awal pada arah Y adalah 6,1 kuadrat dikurang 2 dikali 9,8 dikali H. Atau H-nya sama dengan 6,1 kuadrat dibagi 2 dikali 9,8. Supaya mudah ya kita ambil pendekatannya aja. 6 kuadrat per 2 dikali 9,8, saya ambil 10 aja. Ini kan 36 ya, dibagi 2 kali 10. Kalau dibagi 10, 3,6. Kemudian bagi 2, 1,8 meter. Maka ketinggian maksimumnya itu adalah H1 ditambah dengan H. 9,1 meter ditambah 1,8 meter. Hasilnya adalah 10,9 meter atau mendekati 11 meter gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Soal kedua, batu dengan berat W dilempar vertikal ke atas dari tanah. Wah, ini kecepatan awal ya. Kecepatan awal V0. Sepanjang perjalanan geraknya, batu tersebut mengalami gaya gesek udara konstan sebesar F. Tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh batu adalah, jadi ada batu, kemudian dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0. Kemudian di sini ada gaya beratnya, ya, atau M dikali G. Kemudian ada juga gaya gesek udara. Karena bendanya bergerak ke atas, berarti gaya geseknya ke bawah. Nah, kita akan menentukan berapa percepatan batu tersebut, ya. Baru kemudian kita tentukan berapa ketinggian maksimumnya. Jadi kita bisa gunakan rumus atau hukum kedua Newton. Jadi jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Nah, jumlah gaya yang bekerja adalah W ditambah F sama dengan M kali A, ya, atau A sama dengan W ditambah F per M. W itu adalah M dikali G ditambah F per M. Kita sederhanakan bentuknya, dibagi M, jadi G ditambah F per M, ya kan? Nah, kalau seandainya ini kita kalikan dengan G, maka ini juga dikalikan dengan G, biar adil gitu ya. Jadi G ditambah Fg per M dikali G itu adalah gaya beratnya. Nah, kita faktorkan G-nya, G 1 ditambah F per W. Nah, inilah percepatannya. Untuk menentukan ketinggian maksimum, kita bisa gunakan rumus LBB ya. Jadi, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali H, ya.
pada ketinggian maksimum, kecepatan akhirnya kan 0. Jadi 0 kuadrat sama dengan kecepatan awalnya adalah V0 kuadrat dikurang 2 dikali A. A-nya kan 2, A-nya adalah G, 1 ditambah F per W dikalikan dengan H. Sehingga kalau kita rapikan, 2 dikali G, 1 ditambah F per W, dikali H sama dengan V0 kuadrat. Sehingga H sama dengan V0 kuadrat per 2G, 1 ditambah F per W. Nah, inilah jawabannya. V0 kuadrat per 2G, 1 ditambah F per W. Yang E ya. Kita teruskan ke soal yang ketiga, dua buah balok A dan B dengan massa masing-masing 4 kg, 6 kg. Saling terhubung melalui seutas tali ringan dan tidak elastik. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal yang licin. Pada balok A bekerja gaya FA pada arah horizontal dengan besar 12 Newton. 12 Newton. Sedangkan pada balok B, bekerja gaya sebesar FB pada arah horizontal juga dengan besar 24 Newton. Jika tali dalam keadaan tegang, besar tegangan tali adalah, berarti di sini ada tegangan tali TA, ya. Di sini TB. Kita gunakan hukum kedua Newton, jumlah gaya yang bekerja sama dengan massa dikali percepatan. Ya. Ini sistem ya. Nah, gaya yang bekerja apa aja? Ke kanan kita ambil positif, ke kiri kita ambil negatif. Jadi FA ya ditambah TA dikurang TB ditambah FB sama dengan massa. Dalam hal ini ya massa total dikalikan dengan gravitasi. Ingat tegangan tali antara TA dan TB nilainya itu sama. Ya, kita misalkan T. Nah, sehingga kalau kita masukin angkanya, FA-nya 12 Newton, TA dikurang TB karena dia sama, berarti 0. Ditambah FB, 24 Newton, sama dengan massa total, 4 tambah 6, 10 kg, kalikan dengan A. Ya, kemudian A sama dengan ini 36 bagi 10, yaitu 3,6 meter per second kuadrat. Nah, untuk menentukan tegangan tali, kita tinjau salah satu benda. Misal, kita mau tinjau benda A. Jadi, sigma F pada benda A sama dengan massa benda A dikalikan dengan percepatannya. Jumlah gaya yang bekerja pada A itu adalah FA ya, ditambah dengan TA. TA itu adalah T, sama dengan massa A kali dengan percepatannya. FA 12, T ditanya. Massa benda A 4 kilo. Percepatannya 3,6, sehingga T sama dengan 4 dikali 3,6 itu adalah 14,4, dikurang 12. Dapatlah 2,4 Newton. Jawabannya yang C. Atau mau tinjau benda yang B juga boleh. Ya, kalau kita tinjau benda B berarti min TB ya ditambah dengan FB sama dengan langsung sini ya. Saya nggak tulis ini. Min TB ditambah FB sama dengan massa B dikalikan dengan percepatannya. Kalau TB-nya kita bawa ke ruas kanan, berarti FB dikurang MB kali A. TB kan sama dengan T ya. FB-nya adalah 24 dikurang massa benda B 6 dikali A-nya adalah 3,6. Nah, ini kalau nggak bisa ngaliinnya ya 24 itu kan 6 kali 4 ya. Dikurang 6 kali 3,6. 6-nya kita faktorkan, 6 dikali 4 dikurang 3,6. 6 dikali 0,4. Hasilnya sama, 2,4
Newton, gitu ya. 4. Efisiensi suatu mesin Carnot jika menggunakan reservoir suhu tinggi 327 derajat Celcius adalah 25%. Agar efisiensinya menjadi 40%, maka reservoir suhu tinggi harus diubah menjadi. Jadi, di sini diketahui suhu tinggi TH ya, 327 derajat Celcius. Kita tambahkan dengan 273 Kelvin. Dapatnya adalah 600 Kelvin. Kemudian di sini efisiensinya adalah 25% atau sama dengan 1/4. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa suhu rendahnya. Efisiensi sama dengan suhu tinggi dikurang dengan suhu rendah, T low gitu ya, per suhu tinggi. 1/4 sama dengan suhu tingginya 600 Kelvin dikurang suhu rendah ditanya per 600. Kali silang, 600 dikali 1/4 sama dengan 600 dikurang suhu rendah. 600 dikali 1/4 itu hasilnya adalah 150 sama dengan 600 dikurang suhu rendah, sehingga suhu rendahnya adalah 600 dikurang 150, yaitu 450 Kelvin. Nah, kemudian kalau seandainya efisiensinya 40%, atau ini sama dengan 0,4, ya kan? Nah, berapa suhu tingginya? Nah, efisiensi tadi rumusnya tetap ini. T high dikurang T low per suhu tinggi. Maunya kan 40%, jadi 0,4 sama dengan suhu tinggi ditanya dikurang suhu rendahnya 450 dibagi suhu tinggi. Ini kali silang, 0,4 suhu tinggi, ini kita bawa ke ruas kiri, dikurang TH sama dengan min 450. Ini kan min 0,6 TH sama dengan min 450, sehingga TH ini kita buat positif aja, 450 per 0,6. 450 bagi 0,6 itu hasilnya adalah 750 Kelvin. Nah, di sini harus kita rubah menjadi Celcius, ya. Kita kurangkan aja dengan 273. 750 dikurang 273. Hasilnya berapa? 477 derajat Celcius. Jawabannya yang C. Bola baja bermasa M bergerak horizontal dengan kelajuan awal P melalui material pasir. Bila bola itu berhasil masuk menembus pasir sejauh D sebelum akhirnya berhenti, maka besar gaya geser rata-rata yang dialami bola tadi adalah, jadi ini ada permukaan pasir, masuk dia ke pasir, ya, sejauh D. Tentu di sini ada kecepatan awalnya, ya kan? Yang mana besarnya adalah V. Di sini kalau dia berhenti, ya V2-nya sama dengan 0, ya kan? Dengan demikian kita bisa menggunakan konsep dari usaha. W sama dengan delta EK, ya kan? Nah, delta EK itu kan selisih dari energi kinetik, EK2 dikurang EK1. Nah, pada keadaan 2, kecepatannya sudah 0, sehingga ini nilainya 0. Jadi, W sama dengan min delta EK1, yaitu setengah dari MV1 kuadrat. MV kuadrat, karena V1-nya adalah P. Dan usaha itu juga ditimbulkan oleh gaya geseknya, ya kan? Jadi, usaha oleh gaya gesek itu adalah F dikalikan dengan perpindahannya, dalam hal ini ya D. Kita kasih negatif, karena dia gaya gesek itu melawan dari arah gerak benda. Ya, sama dengan min setengah dari MV kuadrat. Kita jadikan positif, karena kedua ruas negatif, ya kalikan negatif. Hingga gaya gesek F sama dengan setengah dari MV kuadrat per D, atau MV kuadrat per 2D. Jawabannya yang D.
Soal ke-6, sebuah benda bermasa 20 kg diberi gaya F yang arahnya sejajar sumbu X, dan besarnya merupakan fungsi perpindahan seperti tertera pada gambar. Jika pada X sama dengan 0, benda dalam keadaan diam. Maka pada X sama dengan 7 meter, kecepatan benda sama dengan. Nah, kita masih menggunakan konsep dari usaha, yang mana besarnya adalah selisih dari energi kinetik, atau EK2 dikurang EK1. Dan juga, kalau ada kurva antara F dan perpindahan, berarti untuk menentukan usahanya, cukup kita cari luas di bawah kurva. Nah, kurva ini berbentuk trapesium. Jadi, luas trapesium itu adalah jumlah dua sisi sejajar dikali tinggi bagi 2. Nah, sehingga ini kalau kita cari, dua sisi yang sejajar kan ini, 7 ditambah. Ini ke sini, 2 ke 3 berarti 3 ya. 2 ke 5 maksudnya. Ya. Ini dua sisi sejajar, 7 dan 3. Kemudian kalikan dengan tinggi. 8 bagi 2. Nah, EK2-nya itu kan setengah dari M P2 kuadrat dikurang setengah dari M P1 kuadrat. Ya kan? P1 itu nilainya 0. Karena kita ambil di titik X sama dengan 0, berarti benda dalam keadaan diam. Sehingga nilai ini 0. 7 ditambah 3, 10 bagi 2, 5 kali 8. 40. Sama dengan setengah dari M. 20. P2 kuadrat ditanya. Jadi 40 sama dengan 10 P2 kuadrat. Sama-sama dibagi 10. P2 kuadrat sama dengan 4. Atau V2 akar dari 4, yaitu 2 meter per second. Jawabannya yang A. Soal ke-7. Besi memiliki tegangan patah 2 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat, atau tau. Beban maksimum yang dapat digantungkan pada batang besi berdiameter 1 cm, ya, atau ini 10 pangkat min 2 meter. Agar tidak putus adalah. Jadi tau rumusnya adalah gaya per satuan luas. Nah, untuk mencari beban maksimum, ya tinggal kita kali silang aja. F sama dengan tau dikali dengan luas permukaan besi tersebut. Nah, luas permukaan besi itu kan dia berbentuk lingkaran ya. Sehingga luasnya V dikali R kuadrat. 22/7 dikali. Nah, kalau diameternya segini, berarti R-nya adalah 0,5, ya kan? Setengah dari diameternya. Atau 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, ini kita buat 5 kali 10 pangkat min 3. 22/7 dikali, ini kuadrat ya, 25 dikali 10 pangkat min 6. Nah, tinggal kita masukin angkanya aja. Taunya adalah 2 kali 10 pangkat 8 dikali A-nya 22/7 dikali 25 kali 10 pangkat min 6. Lihat di sini 2 dikali 25 hasilnya adalah 50. Ya. Kemudian kalikan dengan 22/7 kali 10 pangkat 8 dikurang 6 yaitu 2, ya kan? Kita lakukan pendekatan aja, anggap aja lah 50 ini adalah 49 ya, agar habis dibagi 7. Sehingga nanti 49 bagi 7 itu kan 7 dikali 22, ya enggak? Kali 10 pangkat 2. Pasti hasilnya lebih dari 7 nih, lebih dikit, ya kan? 7 dikali 22 itu hasilnya adalah 1,54 ya, kali 10 pangkat 2.
Kalau kita geser komanya ke sini, jadi 1,54 kali 100 kali 10 pangkat 2, atau 10 pangkat 4. Satuannya Newton. Nah, hasil ini pasti lebih dari 1,54 ya, karena tadi kita lakukan pendekatan lebih dikit. Jadi cari jawaban yang lebih dari 1,54. Lebih dikit, yaitu yang A. 1,57 kali 10 pangkat 4 Newton. B, C, D, E ini terlalu jauh perbedaannya ya. Baik. 8. Kerapatan cairan yang melewati pipa mendatar dengan salah satu ujungnya mengecil adalah rho misalnya 800 kg meter pangkat 3. Kelajuan cairan yang melewati pipa besar adalah 5 meter per second. Sedangkan yang melewati pipa kecil adalah 15 meter per second. Perbedaan tekanan antara kedua ujung pipa adalah yang melewati pipa besar berarti kita anggap V1 nilainya 5 meter per second. Melewati pipa kecil 15 meter per second. Anggaplah ini pipanya. Nah, ini V1, di sini V2 gitu ya. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli, kita bisa menentukan perbedaan tekanan. Persamaan Bernoulli itu kan tekanan di 1 ditambah rho GH1 ditambah setengah dari rho P1 kuadrat sama dengan tekanan di titik yang kedua ditambah rho GH2 ditambah setengah dari rho P2 kuadrat. Nah, ini kan nggak ada ya, karena dia mendatar gitu ya, tidak ditaruh pada ketinggian tertentu. Nah, sehingga perbedaan tekanannya apa? P1 ini kita bawa ke ruas kiri dikurang P2 sama dengan setengah dari rho P2 kuadrat dikurang setengah rho P1 kuadrat. Jadi setengah rho kita keluarkan, P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Setengah dari rho, ini kan masih bisa kita faktorkan ya. P2 ditambah P1 dikali V2 dikurang P1. Setengah dari rho, rho-nya 800, dikali V2 ditambahkan dengan V1. Dapatnya berapa? 15 tambah 5, 20 ya. Dikali V2 dikurang V1, 15 kurang 5, 10. Nah, ini kan 2 dengan 20, habis, dapat 10. Sehingga ini 80.000 ya, Pascal. Atau 80 kilo Pascal. Nah, gitu. Jawaban yang tepat yang E.